Hai Jaman, Halo Jaman, selamat datang di podcast. remaja idaman. Yeay. Kali ini mau bahas apa deh? Oke, sekarang kita bakal bahas tentang ujian. Kita milih topik ini Waduh. karena kebetulan sekarang kita lagi ujian nih ya, Yan. Iya, gimana ujiannya lancar deh? Ketawa dulu. Ya, alhamdulillah. So far, ya fine-fine aja lah. Walaupun agak ngeselin, tapi ya udahlah dijalanin aja. Kamu gimana? Ya, alhamdulillah juga. Tapi ujian itu ada serunya tahu nggak? Apa Menurutku tuh? serunya yaitu kayak pas kan bentar lagi, tinggal kayak beberapa menit lagi mau keluar soal, Mm-mm. kita udah deg-degan duluan gitu, kayak Iya, seru. iya. Iya. Dan lebih serunya lagi tuh deg-degan pas detik-detik terakhir mau ngumpulin dan itu mepet deadline. Kalau servernya down gimana, sinyalnya jelek gimana. Itu sih. Oh ya, kamu kurang berapa matkul, Yan? Kurang 2 sih. Kalau kamu? Iya, kita kan sama. Kurang 2 bikin video. Iya. Yuk, semangat yuk. Bisa yuk. Habis ini Kalau libur. ya, kalau minggu ini kita bisa selesaiin, berarti minggu depan bisa libur. Insya Allah. Uh, aku mau nanya nih deh. Iya, Pak. Sebenarnya menurutmu kalau kita buat ujian itu lebih baik itu belajar sistem kebut semalam atau emang dari jauh-jauh hari gitu? Kalau jawaban orang bener, pasti bilangnya jauh-jauh hari. Nah, kalau jawaban kamu kalau Iya, dirimu. kalau aku tuh nggak nggak jauh-jauh hari, nggak sistem kebut semalam juga nggak. Aku tuh kalau kamu tahu kadang juga kan aku bilang tuh sama kamu kalau pas kamu nanya soal atau apa itu aku belum buka PPT, belum buka materi. Nah aku tuh sebenarnya aku tuh nggak bisa belajar malam gitu loh, karena ya pasti ngantuk gitu loh. Jadi kalau misal kayak ada ujian, itu aku paling baru buka PPT, baru buka materi tuh kalau nggak setengah jam, ya sejam sebelum itu. Kayak tadi tuh setengah 11 kan kita ujian. Nah, aku tuh baru nyari PPT-nya itu jam 10. Waduh, mepet. Kamu kalau mepet-mepet gitu nggak bikin kayak ke kamu makin blank atau gimana gitu? Ya, ya gimana ya? Soalnya kan kalau misal aku dari jauh-jauh hari ya misalnya, ya kalau menurutku mungkin agak sia-sia. Kenapa? Karena aku pasti lupa. Jadi aku milih mepet-mepet itu soalnya biar lebih inget gitu. Dan aku juga nggak yang baca semuanya gitu. Nggak, aku tuh sebenarnya kalau baca apapun itu, bahkan mungkin baca cerita itu sebenarnya nggak tak baca dari awal sampai akhir. Jarang banget aku baca dari awal sampai akhir. Pasti kayak aku lihat doang, oh gini, oh gitu gitu. Kayak tadi juga, tadi kan kita ujiannya itu kan hitung-hitungan. Heeh. Kalau misal dalam waktu setengah jam aku baca semuanya beberapa materi ada 5 mungkin ya kurang lebih PPT gitu, itu pasti nggak bakal cukup kan waktunya. Mm-mm. Jam doang. Jadi ya uh, yang kayak teorinya nggak tak baca, aku lihat sekilas contoh soalnya terus kayak oh ini dari mana, oh ini dari sini, ini dari sini. Terus ya gitu doang. Jadi kayak nge-review singkat gitu dan mana sih yang aku lupa atau belum ngerti gitu. Itu sih. Hmm. Tapi ini nggak baik buat diri sebenarnya. Berarti kamu kalau tipe orang yang kalau belajar ya belajar gitu. Maksudnya kalau aku kan kenapa nggak bisa yang deket-deket? Soalnya Hmm. aku itu belajarnya paling 10 menit, istirahatnya itu bisa 30 jam, 30 menit. Jadi kalau mepet-mepet pasti kebanyakan istirahatnya. Jadi belum kebaca materinya tapi udah istirahat duluan gitu. Iya, Berarti kalau iya, kamu iya. belajar belajar aja gitu ya. Iya, kadang ya ke distract sama WA apa WA Instagram gitu. Soalnya kan materinya di HP kan. Uh, uh, uh. Itu yang bikin
auto ngeblank kadang-kadang. Tapi ya berusaha ya dijalin aja. Tapi kadang nih ya Yan, bahkan aku tuh bisa dibilang apa ya? Bukannya nggak terlalu serius UAS, tapi nggak yang gimana ya nyebutnya. Pokoknya ada kayak pelajaran-pelajaran matkul-matkul kayak kemarin-kemarin gitu. Aku tuh sama sekali nggak buka materi loh. Sama sekali. Kok bisa tuh? Iya, ya karena gini, aku tuh bingung mau belajar apa gitu kalau misal belajar. Anggaplah kayak misalnya itu deh matkul yang ada yang kayak selama pertemuan kemarin tuh kayak cuma bahas kasus per kelompok. Aku bingung ini apanya gitu ya mau tak pelajari gitu. Ya mungkin bisa aja belajar kayak dari kasus-kasusnya gitu, tapi kayak akunya males. Jadinya ya udah bismillah aja ntar ujiannya gimana, tapi ternyata ujiannya bikin video. Terus juga kayak itu yang hari Senin jam pertama. Aku takut kalau nyebut matkulnya. Itu tuh aku nggak baca karena aku sebenarnya tuh di matkul itu nggak ngerti bahasa kan itu ada kayak istilah-istilahnya kayak Islamnya gitu kan. Ngerti kan ya aku maksud? Nah gitu aku iya mungkin pas di awal-awal dijelasin kayak ini tuh artinya ini artinya itu, tapi ya kan aku udah lupa dan aku juga nggak nyatet gitu loh. Jadi pas UAS mau belajar ya kayak udah males duluan gitu loh. Tapi ya makanya ini nggak baik buat dicontoh ini sebenarnya. Aku tahu ini tuh nggak baik, itu juga nggak ada pembenaran gitulah. Jadinya ya pas UAS karena nggak belajar jadi ya udah ngandelin Google aja gitu. Tapi ya nggak baik dicontoh. Iya, masih sekolah online, tapi ini nggak baik dicontoh ya. Iya, tapi gini sih, walaupun mungkin nggak belajar atau belajarnya dikit, tapi pas ujiannya pasti aku serius. Kayak ya beneran ngerjain bisanya gitulah. Ya seingatku apa kalau browsing ya nggak semuanya langsung kopas gitu kan. Pasti kayak dibaca dulu, dipikir dulu. Terus ya udah tulis aja, ketik aja gitu. Itu sih. Soalnya kalau tinggal browsing, kadang-kadang di Google itu jawabannya kayak nggak masuk akal gitu. Jadi harus dicerna dulu, baru kita pikir-pikir dulu, oh ini ternyata gini gitu. Nggak bisa langsung gitu. Iya. Dan aku kan ya tadi aku tuh sebenarnya tipikal orang yang nggak baca semuanya gitu kayak baca sekilas doang. Jadi aku buat memahami itu butuh kayak beberapa kali dan pada akhirnya tuh terpaksa harus baca dari awal sampai akhir buat memahami itu gitu loh. Tapi Itu kalau misalnya ya kamu aja. itu pas ujian. Maksudnya kamu buka Google terus kamu dipahami lama dari awal sampai akhir gitu lah. Ya nggak lama-lama juga ya sih. Lebih kayak bacanya aja gitu. Iya, dan kalau ya tadi makanya tambahnya, tapi kalau mepet gitu ya udah baca aja sekilas dapatnya kayak misal ada kata ini atau ada kalimat ini ya udah apa yang bisa aku jabarin dari kalimat itu gitu. Tapi iya sih kalau waktu mepet itu pasti kayak ada keajaiban gitu. Iya, the power of kepepet itu benar adanya, itu nyata itu. Kayak auto jadi cepet nulis, cepet ngetik. Menurut kamu kan Bu, sebenarnya aku pengen nanya sih kenapa kok kita harus belajar saat ujian kan sekarang online gitu. Tapi kan kamu tipe yang kayak kadang belajar kadang enggak. Iya, Jadi iya, iya. Iya, nggak apa-apa, tanya aja. Halo, halo. Ini kamu nge-lag, dah? lagi mikir. Tak pikir nge-lag atau Ini sinyalku gitu. habis selesai ujian bikin ini kayak Iya, ya ampun, ini kita habis baru aja banget gitu selesai ngerjain ujian hitung-hitungan, angkanya banyak, ratusan juta, miliar-miliaran. deh Ya, boleh dong di apa ya di spill beda nggak ujian di sekolah sama ujian di kuliah? sekolah SMA dulu gitu misalnya.
Ya, kayak SMA, SMP gitu. Kalau SMP mungkin udah nggak inget ya, mungkin SMA. Kayak baru mau ngomong ya, pasti aku lupa lah. Beda apanya ya? Kuliah ini benar, ini maksudku yang kuliah ini online atau offline? Sembarang, online offline, dicampur. Ya soalnya kan feel-nya beda itu kalau online offline. Pasti ada bedanya kan pasti. Iya, apa ya bedanya? Mikir dulu aku. Apa ya? Soalnya aku nggak ngerasa perbedaan yang gimana-gimana banget gitu loh. Kayak dulu pas sekolah juga, ya kadang diam-diam browsing gitu tanpa sepengetahuan guru. Itu kalau misal ujiannya di kelas ya. Kalau misal kayak ujian sekolah atau apa gitu kan kayak di lab gitu, nah itu nggak bisa tuh browsing nggak bisa. Soalnya HP dikumpulin. Tapi kalau kayak di kelas, Berarti ya sekolahmu boleh bawa HP ya, deh? apa? Sekolahmu boleh bawa HP dulu. Boleh. Emang sekolahmu nggak boleh dah? Kalau di sini nggak boleh, kecuali Walah. yang baru boleh. Hmm, kalau di sini pas SMA itu boleh, tapi kalau dulu pas aku SMP itu nggak boleh. Hmm. Kalau SMA udah boleh. Soalnya juga kadang buat browsing-browsing gitu kan. Kayak nyari apa materi atau apa gitu. Itu boleh. Nah, iya balik lagi. Buat perbedaan yang signifikan yang gimana-gimana sih? Kayaknya nggak ada deh. Kayak ya sama aja sih menurutku. Ujian, kerjain, terus kumpulin, terus dilupain. Tapi mungkin kalau ujian di sekolah dulu ya kayak UTS atau UAS gitu mungkin nilainya dikasih tahu kali ya. Kalau di Mm-mm. sekarang kan enggak gitu. Kita tiba-tiba taunya juga di apa IP kan, apa di KHS kan. Itu Mm-mm. juga nggak tahu itu asli atau udah ditambahin sama dosennya gitu. Tapi kalau kayak pelaksanaannya ya dulu tuh kalau aku ya pas ujian UAS deh kayaknya tuh tes juga ya. Kayaknya UAS deh. Dulu pas SMA itu kelas itu dicampur gitu sama kakak kelas atau mungkin sama adik kelas. Jadi kayak duduk sebangkunya itu eh, nggak sama teman sekelas kita gitu, tapi sama kayak kakak kelas atau adik kelas gitu. Terus sih. Terus kalau apa ya? Ya udah sih itu aja kayak nggak ada yang berkesan banget atau gimana gitu. Tapi paling kalau SMA dulu mungkin ya lebih enak aja gitu kali ya contek-contekannya. Soalnya sama teman-teman dulu kayaknya seru banget gitu loh kalau contek-contekan. Walaupun itu balik lagi itu nggak baik, nggak ada pembenaran buat itu gitu. Tapi Mm-mm. ya kayaknya kalau hal-hal buruk itu justru lebih berkesan nggak sih? Jadi inget. Mm-mm. Itu dia. Kalau kamu sendiri gimana, Yan? Masa dari tadi aku yang ditanya terus, sekali-sekali mau nanya juga dong ke kamu. Kalau kamu gimana perbedaannya? Kalau menurutku itu perbedaannya jawabannya sih lebih banyak. Jadi kayak Hmm? nulis itu aku yang nggak biasa nulis banyak, harus nulis banyak, tanganku rasanya capek. Iya, iya, iya. Heeh. Terus itu pelajaran juga lebih banyak nggak sih materinya? Setengah semester Oh, satu buku. Setengah semester satu semester satu buku, setengah tahun kan satu buku itu. itu pas. Tiap matkul kalau di kuliah. Kalau di SMA Oh, kan setengah semester itu setengah buku, kayak 6 bulan itu setengah buku. Udah itu bukunya lebih kecil lagi. oh kayak LKS gitu. Heeh. Oh ya, iya, iya, iya. Apa lagi, Yan? Tadi kamu kayaknya mau ngomong. Enggak, aku mau nanggepin aja. Tanggepin, udah nggak ada sih menurutku. Nggak, Oh iya, aku nggak. jadi baru ingat gara-gara kamu ngomong. Gini nih efek kalau orang pelupa. Aku baru ingat kata kamu tadi. Ya, kalau pas SMA dulu, itu kayaknya hampir nggak pernah kali ya. Itu nulis jawaban di kertas folio. Nggak Soalnya pernah. itu kan kayak lembar jawaban sendiri kalau aku dulu. Dan itu pun kebanyakan soalnya mungkin pilihan ganda gitu. Terus baru uraiannya kayak isiannya tuh beberapa, kayak 5 soal atau berapa gitu. Dan itu juga nggak terlalu banyak banget gitu loh jawabannya. Nggak sampai yang muter-muter ke sana sini demi biar banyak gitu. Kayak sekarang, ya sekarang kan kayak
lebih butuh folio sih buat ujian gitu, bahkan buat nugas-nugas juga butuh folio. Terus itu kalau sekarang kan kayaknya pulpen semua kan. Kalau dulu sekolah mungkin ya kebanyakan pensil nggak sih, seingatku dulu pakainya buat ujian gitu, bukan pulpen kayak sekarang. Terus Kalau juga aku pasti bolpen sih, soalnya aku nggak suka pensil, pasti patah. oh iya iya iya, kalau pulpen kan bisa langsung gitu, nggak perlu mikirin itunya tajam atau tumpul atau gimana. Iya iya iya. Terus juga, bentar, kamu tadi satunya apa sih, Yan? Apa Ya ya? Allah, benar-benar lupa sekali aku. Aku udah lupa juga nih. Soalnya lebih banyak. Gitu nggak sih? Enggak. Apa sih? Udah lah. Ya ampun. Aku tadi mau nanggepin yang apa? Selain folio. Apa sih, Yan? Ya Allah, kamu tadi ngomong apa sih? Serius, aku udah nggak inget. Sama. Ya ginilah ketika dua orang pelupa berbincang-bincang. Ya udah nggak apa. Skip aja. Ntar kalau ini didengerin ulang pasti inget. Terus Udah, deh, udah. Apa? menurutmu tugas-tugas sama ujian itu manfaatnya apa sih ke kita? Tugas sama ujian. Manfaatnya ya itu sih bikin lebih mikir. Tapi tergantung sih. Tergantung kan ada yang kayak tinggal nyontek aja, ada yang benar-benar mikir. Tapi kalau aku nih ya setidaknya tuh ini lebih kerasa dampaknya dari tugas sih daripada ujian. Kenapa? Karena kalau dari tugas, ya tadi karena mungkin kalau misal nggak ada tugas ya, aku nggak dengerin penjelasan dosen pas nerangin, kan sering tuh aku nggak dengerin. Ya Allah, astagfirullah, mahasiswa apa ini? Ya itu, karena kan nggak dengerin penjelasan dari dosen, terus ya nggak nyimak, nggak nyatet, terus juga uh, pastinya karena nggak nyimak, nggak nyatet dan lain sebagainya, nggak paham dong. Dan karena ada tugas, itu jadi setidaknya ada yang dipahami gitulah, ada yang dimengerti gitulah. Jadinya itu bagus sih. Ya walaupun kadang suka ngeluh kalau ada tugas, apalagi tugasnya banyak, tapi sebenarnya aku ada senengnya juga karena dengan adanya tugas, aku tuh bisa lebih tahu tentang materi itu, jadinya pas UAS, walaupun akunya nggak belajar, setidaknya masih inget-inget dikit lah, oh dulu tuh pernah ada tugas kayak gini, caranya gini, gini-gini. Gitu sih. Jadi efeknya ya di itu, pemahaman bisa lebih baik gitu, bisa lebih memahami materi. Terus kalau ujian itu lebih apa ya, kayak ngetes seberapa paham kita sama materinya gitu. Kalau dari kamu, manfaatnya apa buat kamu? Sama sih kayak kamu. Ngerasa nambah ilmu juga sih. Kadang kalau setelah kayak belajar setelah tugas, setelah ujian, oh dulu aku nggak tahu ini. Ternyata cara kayak nyari laba ya deh. Oh Iya. dulu aku nggak tahu kayak nyari laba gimana caranya. Ngitung pajak gimana caranya. Oh sekarang gara-gara ada tugas pajak, ada tugas laba. Oh jadi tahu. Oh gini ya kalau mau ngitung pajak. Oh gini ya kalau mau ngitung laba gitu. Jadi lebih tahu. Dan aku jadi sadar juga, oh ternyata selama ini kayak pengetahuanku itu masih kurang banyak. Iya, karena ya seperti kata pepatah atau kata kebanyakan orang gitu ya, semakin kita nyadar kalau kita tuh bukan apa-apa gitu loh. Kalau kita tuh kecil gitulah dibandingkan dengan apa yang ada di luaran sana. Oh iya, aku mau nanya nih. Aku dapat pertanyaan. Apa tuh? Kan gini ya, kebanyakan dosen. Kadang kalau di awal pertemuan, di pertemuan pertama itu kan pasti kayak ngasih tahu bobot tugas sama UTS UAS gitu kan. Nah, bobot dari UTS UAS alias ujian itu kan paling besar kan dibandingkan tugas gitu. Iya nggak? Iya. Menurut kamu, itu
udah bener nggak? Maksudnya kayak gini loh, tugas itu kan nggak cuma sekali 2 kali, kadang ada yang banyak gitu lah. Bahkan setiap pertemuan ada tugas. Sedangkan ujiannya tuh ya 2 kali UTS UAS, tapi itu punya bobot paling tinggi gitulah. Menurut kamu itu ya gimana deh pendapat kamu tentang itu gitu? Kita nggak ngomongin salah bener deh, kita ngomongin pendapat aja. Tapi sebenarnya kalau aku ngeliat gitu kayak aku itu nggak setuju gitu. Soalnya kalau UAS sama UTS itu kan suka mepet waktunya. Jadi kalau aku itu ngerjainnya itu suka kayak buru-buru dan akhirnya hasilnya nggak sesuai Ya. dengan gitulah. Dan beda sama tugas yang terus tapi bobot tugas itu menurutku terlalu kecil gitu. Terlalu Iya. kecil. Jadi nggak kelihatan efeknya. Kita ngerjain tugas setiap minggunya nggak kelihatan gitu. Sebenarnya aku nggak setuju sebenarnya. Uh, jadi kalau nilai kita uh, kecil gitu di UTS sama UAS kayak ketolongnya itu kecil banget. Iya. Tapi bobotnya kecil kan? Di kita kecil kan bobotnya tugas. Berapa persen Iya. sih? Nggak tahu. Kan aku lupa, aku nggak pernah nginget. Kadang Kamu setuju? kadang tiap dosen kan beda-beda. Hmm. Iya, iya betul. Setuju Kalau kamu sama setuju kamu. atau gimana? Iya. Aku. Tadi suaramu putus. Bentar, pas kamu mau bilang ke aku. Ya aku suaramu ya nggak putus ya udah berarti sinyal kita sama-sama lagi nggak enak. Soalnya di sini udah mendung OTW hujan. Ya jadi kalau menurutku aku setuju sama kamu. Ya aku juga ngerasa bentar. Kalau bobot untuk UTS UAS itu terlalu tinggi dan bobot untuk tugas itu terlalu rendah. Kalaupun misal memang UTS UAS-nya itu paling tinggi di antara tugas-tugas gitu ya. Ya udah nggak apa-apa tapi jangan terlalu jauh gitu loh jaraknya atau selisihnya gitu. Apalagi buat tugas-tugas, apalagi buat tersendiri, apa mata kuliah juga. Yang tiap pertemuan itu pasti ada tugas. Nah, itu aku tuh berharap banget tugas-tugas itu tuh benar-benar bisa nolong nilai UTS sama UAS gitu loh. Soalnya ya UTS UAS kan anggaplah cuma 2 jam gitulah. Nah, tugas-tugas itu kan anggaplah kayak proses kita gitu loh. Proses kita selama belajar, selama memahami dan lain sebagainya gitulah. Jadi ya harusnya tuh bisa gitu loh ngangkat nilai kita. Ya bukan berarti kita jadinya ngeremehin UTS UAS setelah adanya banyak tugas. Ya tetap ya lakuin terbaik buat UTS UAS. Tapi masalah nilai akhirnya ya tolonglah dibantu dari tugas-tugas gitu loh. Kita ngerjain tugas juga mikir, Pak, Bu. Nggak asal-asalan. Terkadang sampai nangis. Sampai tengah malam ngerjain. Aduh, ya gitu sih intinya. Kalau misal ada beda kayak bobot gitu ya setidaknya selisihnya jangan terlalu jauh. Dan kami sebagai mahasiswa sangat berharap buat nilai-nilai tugas kita tuh bisa ngebantu gitulah UTS dan UAS. Itu sih. Semoga dosen kita mendengar. Asik. Amin, amin, amin. Apalagi nih, Yan? Senyum. Ntar aku minum dulu. Lanjutin. Ini masih mikir soalnya. Kemarin aku ngirim apaan ya ke kamu? Lupa. Ya, itu tadi deh perasaan yang udah kamu tanyain. Nah, aku lagi mode inget nih. Yang itu loh yang SKS atau belajar dari jauh-jauh hari. Seingatku itu sih yang kamu kirim ke aku. Udah berarti. Ya udah Yan. Nggak kerasa loh udah mau 1/2 jam. Tapi terlalu dikit nggak sih deh? Kayak bobotnya. Ya terus gimana?
Kasih pesan. Boleh. Oh, tapi kan nge-lag lagi. Enggak. Yuk, gimana? Sini mau hujan, Oke, tolong. karena kita juga belum mandi setelah ujian dan juga butuh istirahat atau enggak lanjut ngerjain itu tanggung jawab kita yang satu lagi. Tolonglah, tolong. Yuk, Jadi ayo. sebelum itu sebelum diakhiri kita kasih kesan pesan atau apa gitu deh. Silakan. Kamu dulu. Dari orang yang rajin belajar, lebih rajin daripada aku. Enggak. Silakan. Enggak. Iya, Jen. Apa ya? Buat teman-teman kalau kayak ngerjain tugas, ngerjain ujian, terus kalian ngerasa kayak berat gitu, kayak kalian nggak bisa, itu sebenarnya kalian bisa kok. Kadang aku juga ngerasa gitu, pas belum dikerjain, ngerasa nggak bisa, tapi ternyata setelah dikerjain, oh ternyata aku mampu. Dan semuanya itu jangan terlalu dipikirin, biar nggak terlalu stres. Jadi kalian itu ya dikerjain juga, dipikirin, tapi jangan sampai terlalu gitu. Ya jalan bagaimana mestinya. Terus ya ujian itu jangan kalau bisa sih. Sebenarnya belajar, tanggung jawab kita itu untuk belajar. Betul Jadi banget. tua kita itu nyekolahin kita biar kita dapat ilmu gitu. Kalau kalian udah nggak nyimak di kelas tapi nggak mau belajar sendiri juga, nah itu masalahnya. Nanti ya kalian kayak nggak dapet apa-apa gitu. Nanti juga di belakangnya kalian yang nyesel. Soalnya ilmu itu mahal banget. Betul banget. Lanjut deh. Ya, kayaknya aku nggak mau ngomong panjang-panjang karena lagi agak serak. Ya, pokoknya dari yang aku sampaikan tadi, yang kayak pengalamanku atau kebiasaanku sebelum menghadapi ujian, itu aku tahu itu tidak baik dan ya balik lagi tidak ada pembenaran untuk itu. Jadi please jangan dicontoh. Lebih baik kalian tuh belajar dari jauh-jauh hari atau nggak minimal ya setiap guru kalian atau dosen kalian itu nerangin itu dengerin, dicatat poin-poin pentingnya atau apapun yang diucapin mau kalian catat juga silakan. Terus setelah selesai kelas mau kalian review ulang kayak tulisan kalian juga boleh. Pokoknya jangan kayak aku. Soalnya nggak semuanya. Soalnya soalnya aku yakin nggak semuanya tuh bisa kayak aku. Setuju. Gimana? Soalnya kebanyakan soalnya. Nggak paham. Kan emang ujian itu ngadepin soal. Iya. Ya pokoknya gitu. Kalau bisa itu belajar dari pokoknya jangan mepet-mepet ujian lah. Terus juga kalau lagi ujian itu serius, yang fokus. Tapi bukan berarti kayak tegang sepaneng terus kayak gimana gitu enggak. Tetap ya ya berusaha lakuin aja lah yang terbaik. Terus juga kalau misalnya hasil yang kalian dapat pas ujian itu nggak sesuai dengan yang kalian harapin, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk merubah itu, untuk memperbaiki itu. Terus juga kalau dapat nilai yang baik, ya jangan lupa bersyukur. Ya pokoknya apa tadi itu sebenarnya dia mau tak sampein tapi aku lupa. Oh iya aku ingat. Buat kalian, kan aku bilang jangan kalau bisa belajar itu jangan mepet-mepet, jangan yang kayak aku gitu. Tapi yang lebih rajin gitulah belajarnya. Dari jauh-jauh hari udah nyiapin segala macamnya lah. Jadi kan jadi kan pas ujiannya itu kalian lebih siap, lebih tenang juga mungkin pas ngerjainnya gitu. Nggak bingung ini gimana jawabannya, itu gimana gitu. Terus juga kalau misalnya kalian belajar
menjelang ujian banget nih. Jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri. Meskipun mungkin kalian sebelum-sebelumnya tuh nggak ada waktu buat belajar, jadi kalian memaksakan diri kalian buat belajar di malam itu juga mungkin kalau misalnya SKS sistem kelas malam gitu. Jangan terlalu dipaksain, please jangan terlalu diforsir belajarnya. Belajar boleh, belajar itu baik, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Soalnya itu ntar malah berdampak buruk ke kalian. Kaliannya bisa stres, terus juga mungkin kalian bakal mengabaikan makan atau kewajiban kalian lainnya gitu. Terus jadi kurang tidur juga mungkin karena kadang gara-gara belajar. Ya pokoknya jangan lupa belajar. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Selagi kalian punya kesempatan buat sekolah, buat kuliah, karena nggak semua orang punya kesempatan kayak kalian, jadi jangan disia-siakan. Ya udah pokoknya lakuin yang terbaik aja buat diri kalian sendiri dan masa depan kalian. Semangat selalu buat teman-temanku yang sejurusan, seangkatan, sekampus, atau mungkin yang beda kampus yang lagi ujian, semangat selalu, semoga ujiannya lancar, semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu bisa membuat diri kalian sendiri merasa senang, bangga, puas, dan orang tua kalian atau keluarga kalian juga ngerasa demikian. Udah. Oke, sudah. Nggak mau keluar quotes? Nggak tahu. Ya udah, soalnya kamu juga batuk kasihan. Oke, apalah. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dengerin podcast ini setiap malam Minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Dea Jung Novida. Dan jangan lupa buat kalian yang mau kasih saran, kritikan, masukan, ataupun saran yang udah saran ya. Mau kasih saran, kritikan, dan juga masukan, kalian bisa langsung ke IG ku @sriramayanti900 ataupun Dea Jung Novida. Kami tunggu saran dari kalian. Betul. Ya udah segitu aja ya buat podcast kali ini. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan. Sukses selalu buat kita semua. Dan see you in the next podcast. Bye-bye.